Ini Bang Ben sudah ada di depan ruangan. Nanti di depan Bang Ben seperti apa, kita lihat sama-sama. Yuk, ikut di dalam. Membatasi sih sudah di slide ke materi pelajaran. Tapi kalau udah ada orang tuanya, nge-slide ke TikTok lagi. Ini beliau ini banyak sekali kegiatannya. Terkenal dokter yang apa ya, pengalamannya juga banyak, dan spesialis dokter spesialis mata, pediatrik oftalmologi. Betul. Jadi lah, ketemu lagi sahabat EDC. Kali ini Bang Ben ada di kabupaten yang syarat akan kejayaan masa kerajaan. Ada di manakah? Kita ada di Kabupaten Mojokerto. Nah, ini Bang Ben ada undangan untuk mengisi passion promote di acara seminar klinik mata Royal EDC Mojosari bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. Gimana perjalanan saya hari ini? Ikuti terus hanya di vlog Bang Ben. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Oke? Lah, gimana tampilannya Bang Ben? Sudah keren belum? Keren atau enggak, komen di bawah ya. Ini Bang Ben sudah ada di depan ruangan. Nanti di depan Bang Ben seperti apa, kita lihat sama-sama. Yuk, ikut di dalam. Ada Mas Denny, kami silakan untuk maju ke sini, dipersilakan. Perbulangannya, sekalian. Jalan-jalan ke Pacet Kuli Tomat. Semoga seminar pagi ini bermanfaat. Gitu ya. Yang terakhir, jalan-jalan ke Candi Tikus. Lihat kamera semuanya. Jalan-jalan ke Candi Tikus. Lihat kamera semuanya. Jalan-jalan ke Candi Tikus. Jangan lupa subscribe EDC TV. Nggak nyambung ya, nggak apa-apa, nggak nyambung. Yang penting subscribe EDC TV gitu. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke, Sohib EDC. Sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Farida. Beliau ini yang punya gawe, jadi beliau yang mengurusi bertanggung jawab untuk acara pagi hari ini antara Klinik Mata Royal EDC Mojosari bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. Selamat pagi Bu Farida. Selamat pagi. Bu Farida, untuk acara pagi ini tuh sebenarnya membahas tentang apa sih Bu? Sebenarnya acara hari ini itu kerjasama dengan Klinik EDC Mojosari. Betul. Dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional yang ke-58. Oh iya. Kita kasih judul workshop tata laksana gangguan refraksi dan katarak. Oke. Terus untuk gangguan refraksi dan katarak sendiri, kira-kira di Kabupaten Mojokerto angkanya tuh seperti apa sih Bu? Maksudnya banyak enggak keluhan atau termasuk yang masalah prioritas atau seperti apa gitu kira-kira? Ya, itu masuk masalah prioritas. Jadi indikator SPM yang baru itu ada 9 dari Kementerian Kesehatan. Salah satunya itu gangguan penglihatan. Oh, memang masuk program. Iya, masuk program gitu kita. Ya? Alhamdulillah kita bisa kolaborasi dengan EDC sehingga diharapkan dengan acara ini peningkatan kapasitas dokter dan pemegang program indra untuk mendeteksi secara dini kasus indra. Apalagi pasca pandemi ya, selama 2 tahun anak-anak itu kan sekolahnya daring. Oh iya. Dari pagi sampai malam dia pegang gadget. Terus laptop terus gitu ya. Kita bisa membatasi kan orang tua itu. Jangan pegang HP lah. Sekarang mereka daring. Nggak bisa. Pagi sampai malam mereka pegang HP. Iya. Membatasi sih sudah di slide ke materi pelajaran. Tapi kalau udah ada orang tuanya nge-slide ke TikTok lagi. Sekolah gitu juga ya? Sekarang tugas-tugasnya juga banyak iya, ya. Betul. Ternyata masalah itu masalah global yang dialami oleh semua masyarakat gitu ya. Satu dunia kayaknya. Satu dunia gitu semua kayaknya ya. Iya. Jadi saya baru nyadar kalau anak sekarang kan TK biasanya diajari baca menulis gitu ya, SD. Lah, jangan-jangan dia itu
nggak bisa baca bukan karena nggak bisa, tapi nggak terlihat. Oh iya, ya iya. kan kita harus melihat penyebabnya apa. Iya betul. Karena kadang anak yang mau tadinya mungkin pas kelas 1 gitu rajin, kelas 3, kelas 4 kok mulai menurun. Tiba-tiba nilainya jelek. Emaknya nggak mau tahu ya, sudah ngomel. Pokoknya ngomel tapi nggak tahu masalahnya apa. Karena gangguan dari refraksi itu. Oke. Ya. Jadi dan harapannya nanti kira-kira untuk pesertanya nanti seperti apa? Ada acara lanjutan, mungkin ada cek mata ke masyarakat langsung atau ke sekolah atau bagaimana? Kalau selama ini kan memang sudah ada kegiatan, jadi bekerja sama PC Indra ini kerjasama dengan PC UKS. Oh iya, itu ada pemeriksaan ke sekolah di wilayah puskesmas. Harapannya dengan kegiatan yang seperti ini, mereka kan ilmunya akan nambah, jadi lebih sensitif. Lebih sensitif untuk mendeteksi anak-anak sekolah itu apakah dia memang mengalami gangguan refraksi atau tidak. Mungkin bagi gurunya juga ya lebih peka lagi sama permasalahan siswanya. Nanti beberapa ilmu yang umum kan bisa di-sharing ke guru. Karena guru kan yang setiap hari menghadapi murid. Interaksi gitu ya. Ketika ada sedikit permasalahan, nah itu kalau gurunya sudah dikasih bekal juga sedikit tipis-tipis gitu. Karena nanti kalau ada permasalahan bisa langsung koordinasi dengan bidan atau perawat desa. Kalau katarak Bu, kalau katarak sendiri gimana? Untuk di kabupaten, maksudnya di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto? Katarak ini kayaknya memang masih jadi fenomena gunung es ya. Yang sudah terungkap banyak, yang belum terungkap mungkin lebih banyak lagi. Karena kan katarak juga menjadi salah satu efek samping dari penyakit diabetes. Oh iya, kan? betul ya. Nah, padahal kasus diabetes ini banyak sekali kan. Iya. Apalagi untuk saat ini makanan pola makan nggak pernah teratur gitu ya. Iya kan, jarang olahraga. Terus kegemukan. Tidurnya nggak teratur gitu ya. Faktor stres juga. Kalau ini gemuk, ini juga lemak tapi lemaknya baik ini. Iya, enggak apa-apa. Nanti tak olahraga nanti ya, teman-teman. Ya, tapi saat ini masih tetap jalan terus untuk screening kataraknya. Iya, terus. Jadi semakin banyak pihak yang kita bisa ajak bekerja sama. Harapan kami tentu saja akan meningkatkan derajat kesehatan dari masyarakat di wilayah Kabupaten Mojokerto. Semoga saja nanti harapannya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto bisa terlaksana. Kita bisa bersinergi baik dari negeri maupun swasta gitu ya. Kedepannya bersinergi bersama untuk kesehatan masyarakat. Tujuannya sama toh. Tujuannya sama. Betul. Sama-sama baik gitu ya. Saya itu percaya kalau kita ingin mencapai tujuan, carilah orang-orang yang tujuannya sama. Betul. Karena lebih cepat nyampe. Biar lebih cepat dan lebih nggak capek. Karena fokusnya sama, kita bekerja sama untuk menuju tujuan yang sama. Dan kita punya sumber daya masing-masing kan. Saya punya SDM-nya, EDC punya teknologinya, mungkin gitu ya. Kan kita bisa kolaborasi. Alhamdulillah. Itu tadi teman-teman bincang-bincang sedikit saya dengan Ibu Farida. Semoga kegiatan pagi ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan kita bisa bekerja sama lagi di waktu mendatang. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Teman-teman, ini saya baru sempat ngobrol sama Dokter Eni hari ini. Dokter Eni pemateri utama kegiatan kita hari ini ya, di seminarnya Klinik Mata Royal Edisi Mojosari sama Dinas Kesehatan Mojokerto. Dokter Eni Prastiani, ini beliau ini banyak sekali kegiatannya, terkenal dokter yang pengalamannya juga banyak, dan spesialis dokter spesialis mata pediatrik optalmologi. Betul. Jadi buat teman-teman kalau ketemu Dokter Eni punya masalah kesehatan mata pada anak, beliau ini ahlinya. Kita ngobrol sebentar sama Dokter Eni. Dokter Eni, untuk kegiatan hari ini tadi seperti apa sih, Dok? Kenapa kok diangkat tema kelainan refraksi dan katarak? Ya, jadi memang concern kita ya, terutama gangguan refraksi pada anak-anak. Jadi memang kenapa kok topik ini diangkat? Seperti kita tahu bahwa prevalensi miopia itu kan semakin hari akan semakin tinggi. Jadi kita perlu memberikan pengetahuan kepada teman-teman yang ada di Indra, di tiap-tiap puskesmas, supaya screening untuk bagaimana mendeteksi kelainan refraksi pada anak-anak maupun pada populasi pada umumnya ya, termasuk yang dewasa, itu akan lebih efektif seperti itu.
Kalau untuk kejadiannya sendiri dok, selama dokter ini berpraktek mungkin selama di EDC atau mungkin di rumah sakit lain begitu, untuk angka kejadiannya masih tinggi dok ya? Atau datang di waktu yang sudah telat atau bagaimana sih dok? Ya, jadi memang kalau untuk yang saya sorot untuk anak-anak terutama ya, memang anak-anak dengan kelainan refraksi itu seringkali mereka nggak ada keluhan. Biasanya mereka datang ke klinik atau ke tempat praktek itu dengan membawa surat gitu dari UKS bahwa si anak ini atau dari gurunya, anak ini tidak bisa mengikuti pelajaran karena tidak bisa melihat papan tulis atau slide proyektor, sehingga kami meminta teman-teman yang terutama di level paling depan itu untuk bisa mendeteksi adanya gangguan refraksi ini. Oke, gitu. Terus tadi juga dokter ini sempat singgung sedikit terkait masalah strabismus atau juling pada mata. Itu sering sekali memang kita juga sering ketemu juga di masyarakat ya. Kalau biasanya matanya juling dibiarkan begitu, ternyata ada penanganannya dok ya? Ya, betul. Jadi untuk mata juling kebetulan untuk mata juling itu sebenarnya bisa diperbaiki, bisa ditata laksanai gitu. Jadi ada terapinya lah gitu. Jadi untuk pasien-pasien dengan strabismus bisa diluruskan. Diluruskan ini tujuannya tidak hanya sekedar kosmetik, tetapi lebih ke ini mas, lebih ke fungsi. Jadi ketika mata kita jereng ya atau juling keluar ampun ke dalam, itu visus tidak maksimal ya, tajam penglihatan pasti tidak maksimal. Dengan diluruskan harapannya tajam penglihatan akan lebih baik. Kemudian yang kedua, mata kita itu kalau cuma melihat satu mata kan otomatis nggak optimal ya, karena lapang pandang lebih sempit. Tapi kalau kita melihat dengan dua mata dengan posisi yang semestinya ya lurus, itu akan membuat lapang pandang lebih luas sehingga harapannya akan lebih bagus. Karena mungkin antara mata kanan mata kanan sama mata kiri fokus sudah searah gitu dok ya. Iya. Jadi lapang pandangnya lebih luas, terus lebih bisa fokus gitu. Bisa fokus. Dan kalau untuk memperkirakan jarak, misalnya teman-teman ini nyetir atau terutama untuk mungkin dokter atau pilot ya, itu justru ya harus, atau dokter bedah ya, ini harus binokulernya tuh harus bagus. Kalau untuk masyarakat, mungkin teman-teman ada yang belum tahu binokuler itu apa dok? Nah, kalau untuk masyarakat awam, binokuler itu terutama untuk kalau kita berkendara, mas. Kalau berkendara kita bisa memperkirakan jarak. Gitu. Binokuler itu melihat dengan dua mata. Ya, melihat dengan dua mata. Kalau juling otomatis melihatnya pakai satu mata, yang satu nggak tahu bisa kemana gitu ya, jalan-jalan. Kalau kayak juling gitu, otak menerima juga kabur sebelah juga dok ya. Akhirnya jadi ada nggak seimbang, ini jaraknya juga kedalaman atau jaraknya juga nggak sesuai, nggak akurat gitulah kasarnya gitu ya, kurang begitu ya dok ya. Oke. Terus tadi juga sempat disinggung terkait bayi prematur juga, gimana kelainan pada bayi prematur juga. Lah, untuk teman-teman di rumah ini yang mungkin sedang hamil atau punya pengalaman saudara atau keponakan gitu, atau mungkin ada anaknya sendiri gitu yang lahir prematur, kira-kira screening awalnya gitu supaya terhindar atau paling tidak meminimalisir komplikasi yang terjadi pada mata di bayi prematur seperti apa dok? Ya. Atau kapan lah gitu? Ya. Jadi begini, untuk bayi yang lahirnya prematur ya, memang sebaiknya menjadi kewaspadaan bersama begitu. Jadi siapa aja sih, yaitu bayi yang lahir pada usia kehamilannya itu di bawah 34 minggu. Di bawah 34 minggu. Atau kalaupun di bawah 36 minggu itu apabila disertai dengan faktor resiko. Jadi kalau ada faktor resiko itu harus diperiksa juga retinanya, ada kelainan apa tidak. Kemudian selain umur kehamilan juga berat badan. Berat badan si bayi, berat badan lahir. Ya, berat badan bayi. Kalau misalnya 2000 gram atau kurang, sebaiknya juga dilihat juga di screening matanya, retinanya ada retinopati atau tidak. Kalau berat badan di bawah 2000 gram atau di bawah 2 kilo ya. Kalau di atas itu berarti relatif lebih aman. Ya, kalau ada kan 2500, ada 2300 gitu masih. Ya. Ada yang mengambil di bawah 2500 atau di bawah 2000, apalagi kalau di bawah 2000 tuh udah harus gitu. Paling rentan gitu ya, daripada berat bayi lahir prematur yang lebih berat gitu. Oke, teman-teman, kayaknya pembahasan ini menarik. Dok, boleh dok kapan-kapan nanti kita bahas lagi lebih lanjut dengan masalah-masalah kayak gini. Ya, boleh. Ya, ini tadi karena memang ada waktu di sela-sela
kegiatan seminar gitu. Dari pagi tadi kita ngikutin juga, kayaknya asik banget dokter ini membawakannya, antusias gitu ya dokter. Oke, terima kasih banyak waktunya dokter ini. Semoga ilmunya tadi bermanfaat. Terus kita jadwalan lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi selanjutnya gitu ya. Makasih dokter. Terima kasih teman-teman. Dokter bilang EDC TV adem di hati. EDC TV adem di hati. Oke, terima kasih. Dah. Terima kasih. Ya, itu tadi perjalanan saya kali ini di Mojokerto. Saya masih akan lanjut lagi ke tempat yang asik di Mojokerto. Mau tahu kemana? Ikuti terus episode selanjutnya Bang Ben Ngevlog. Oke, jangan lupa subscribe EDC TV karena subscribe itu gratis. Oke, bye-bye.